Naam, ikhwah sekalian, kita akan mulai insyaallah kajian kita dan kita akan melanjutkan. Sebelumnya ana share untuk bukunya, kitabnya. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan masuk ke pasal yang 53. Langsung saja kita masuk ke pasal 53, yaitu tentang fil awqatil mukhtarah lil qiraah, yaitu waktu-waktu pilihan untuk membaca Al-Quranul Karim. Baik, kita akan mulai. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. I'lam anna afdal al-qira'ati ma kana fi as-salah. Kata beliau, ketahuilah bahwa waktu yang paling afdal untuk membaca Al-Quran, untuk qiraatul Quran adalah ketika salat. Wa madhhabu Syafi'i, adapun menurut madhhab Syafi'i wa ghairihi dan selainnya, anna tatwil al-qiyami fi salati afdalu min tatwil as-sujud. Bahwa memanjangkan berdiri ketika salat lebih utama daripada memanjangkan sujud. Nah, ini poin yang sangat penting sekali. Banyak di antara kita ya lebih sering memanjangkan sujud daripada qiyam, dengan dalil ya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, aqrabu ma yakunul 'abdu ma'a rabbih 'inda sujud. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, bahwa keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Ini betul hadisnya. Nah, tapi para ulama kita menjelaskan, dan ini juga ada hadis yang menunjukkan akan keutamaan memperpanjang berdiri, yaitu kita memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nah, sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati tulul qunut. Salat yang paling utama adalah yang paling panjang berdirinya. Dikasih pupuk?
Nah, jadi ikhwah sekalian, asatizah yang Allah muliakan, jadi ini perlu kita pahami, dan insya Allah bagi yang sudah pernah belajar fikih, insya Allah mengetahui tentang masalah ini, bahwa yang paling utama itu sholat seseorang, yang paling utama itu yang paling lama berdirinya. Kenapa? Karena dia pasti membaca banyak ayat ya di dalam sholatnya. Baik. Dan perlu kita perhatikan bahwa yang paling panjang dari rakaat-rakaat salat kita adalah yang rakaat yang pertama. Nah, lalu rakaat kedua menyesuaikan, lebih pendek dari rakaat yang pertama. Rakaat ketiga lebih pendek dari rakaat yang kedua. Rakaat keempat lebih pendek daripada rakaat yang ketiga. Nah, begitu seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Wa ammal qira'atu fi ghairi shalah, adapun membaca Al-Quran selain atau di luar salat, fa afdaluha qira'atul lail. Yang paling utama waktunya adalah di waktu malam. Nah, wan nisful akhir min al-laili afdalu min al-awwali. Dan setengah akhir yang lebih utama daripada setengah yang awal dari waktu malam. Wal qira'atu bainal maghribi wal isya'i mahbubatun. Dan membaca Al-Quran antara maghrib dan isya ini adalah perkara yang mahbub, yang dicintai. Nah, jadi para ikhwah sekalian, yang pertama tadi kita mengetahui waktu terbaik untuk baca Quran adalah di waktu salat. Dan ini merupakan hal yang sangat-sangat perlu kita aplikasikan dan kita praktekkan bersama, ya, terutama kita yang memiliki hafalan Al-Quranul Karim. Ya, seyogyanya dia mengulang-ulang hafalannya, bukan hanya saat di luar salat, tapi juga di dalam salat. Ya. Dan ini lebih ditekankan pada saat kita salat sendirian, yaitu salat sunnah. Bukan pada saat salat wajib. Karena kalau salat wajib, kita mesti melihat maslahat makmum. Ya, sebagaimana Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Muadz karena salatnya yang terlalu panjang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Muadz, aturidu an takuna fattanan. Apakah engkau ingin menjadi fitnah bagi umat ini? Jadi Nabi menegaskan kepada Muadz dan mengingatkan jangan terlalu panjang salat ketika salat jahriyah bersama kaum muslimin. Nah, yang dimaksudkan di sini memanjangkan berdiri, ya, kita memperbanyak bacaannya, ini yang afdal kita lakukan di salat-salat sunnah kita, misalkan pada qiyamul lail atau pada waktu-waktu salat sunnah yang lain, salat duha boleh. Nah, baik. Dan ini penting sekali, Masya Allah, ya, kita bisa terapkan dan amalkan. Nah, mudah-mudahan ya dengan kita lakukan ini, ya, kita bisa menghatamkan Quran kita di dalam salat. Nah, baik. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tadi, kemudian waktu yang terbaik di luar salat yang pertama adalah waktu di tengah malam. Sebagaimana banyak riwayat yang sudah kita sebutkan, bagaimana para salafus salih mereka menghidupkan waktu malam mereka untuk membaca Al-Quranul Karim. Sampai disebutkan bahwa kemah-kemah kaum muslimin atau rumah-rumah kaum muslimin saat itu terdengar seperti kadawiyin nahl, seperti gemeruhnya suara lebah. Saking riuhnya kaum muslimin ketika itu membaca Al-Quran dari satu rumah ke rumah yang lain.
Nah, saling bersahutan suaranya. Kemudian kalau kita melihat dari waktu malam, kata Imam An-Nawawi di sini, setengah malam yang terakhir lebih utama daripada setengah malam yang pertama. Dan juga membaca Al-Quran antara maghrib dan isya, nah ini perkara yang mahbubah. Dan tentunya ada keutamaan di dalam sebuah hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan orang yang menunggu antara satu waktu solat dengan satu waktu solat yang lain yang dia pergunakan untuk ibadah, berzikir, berdoa, membaca Quran. Nah ini ada keutamaannya. Ya. Yang tentunya jarak antara satu solat dengan satu solat yang lain yang paling dekat adalah antara maghrib dengan isya. Ya. Baik, ini ada yang bertanya, berbahasa Indonesia itu di bab 6. Nah, ini kalau tidak salah masih di bab 6 yang bahasa Indonesia. Sama insya Allah. Cari judulnya tentang waktu-waktu pilihan untuk membaca Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. وأما القراءة في النهار فأفضلها بعد صلاة الصبح. Adapun membaca Al-Quran ya, di waktu pagi yang paling utama adalah setelah sholat subuh. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya di dalam surat Al-Isra, wa aqimis salata lidulukis syamsi, gimana ayatnya sebentar? Wa Qur'an al-fajr, ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Isra. نعم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Nah, para ulama di sini menjelaskan bahwa wa Qur'an al-fajr di sini ada dua makna. Yang pertama yaitu anjuran untuk memperpanjang membaca Al-Quran tatkala kita salat subuh. Nah, adapun yang kedua, ini maknanya adalah bahwa para ulama mufassirin menjelaskan akan keutamaan membaca Al-Quran setelah salat fajar. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Baik, kita lanjutkan. ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات لمعنى فيه. وأما ما رواه ابن أبي داود عن معاذ ابن رفاعة عن مشايخه أنهم كرهوا القراءة بعد العصر وقالوا هي دراسة يهود فغير مقبول ولا أصل له. Dan tidak ada larangan ya untuk kita membaca Al-Quran di waktu kapan saja. Ya. Ada sebuah riwayat yang datang dari Ibnu Abi Dawud, dari Mu'ad bin Rifa'ah, dari guru-gurunya, bahwasanya mereka ya, membenci untuk membaca Al-Quran setelah asar. Dengan dalil ini adalah waktu belajarnya orang-orang Yahudi. Faghairu makbul, maka hal ini tidak bisa diterima wala asla lahu, dan tidak ada asalnya. Maksudnya tidak ada dalil tentang masalah ini. Jadi kesimpulannya bahwa pada dasarnya kita membaca Al-Quran kapan saja, di mana saja itu dibolehkan. Nah, tentunya dikecualikan ya kalau ada tempat-tempat yang kita dilarang untuk membaca Al-Quran dan sudah kita jelaskan. Adapun untuk waktu kapan saja bisa kita baca Al-Quranul Karim, cuman yang lebih ditekankan adalah waktu-waktu yang terpilih. Waktu-waktu yang terpilih. Nah, ini
perlu kita memanage waktu kita agar bagaimana kita ini memaksimalkan waktu-waktu terbaik itu untuk kita bisa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Baik, kita lanjutkan. Wa yukhtaru minal ayyami yaumul jumu'ati wal ithnaini wal khamisi wa yaumu arafah wa minal a'shar al-ushrul akhiru min Ramadan wal ushrul awwalu min Dhul Hijjah wa minasy syuhur Ramadan. Adapun hari-hari yang terpilih yang utama untuk membaca Al-Quran, yang pertama hari Jumat. Jadi selain kita membaca surat Al-Kahf, ya, di sisi lain kita juga memperbanyak membaca Al-Quranul Karim serta salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hari Senin, hari Kamis, hari-hari yang dimana waktu amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumu Arafah, hari Arafah, ya, hari yang paling terbaik. Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Wa minal a'syar, dan di antara 10 hari terbaik adalah al-ushrul akhiru min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena di antara malam-malam tersebut terdapat malam Lailatul Qadr. Naam. Wal ushrul awwalu min Dhul Hijjah, 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah. Naam, di situ ada hari Arafah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah walayalin ashr. Naam. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ini hari-hari yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, bahwa bahkan dalam sebuah hadis tidak ada ibadah atau amalan yang paling utama yang lebih dicintai oleh Allah yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, jadi banyak sekali keutamaan di hari-hari ini. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, mal amalu fi ayyamil ashri afdalu minal amali fi hadhihi. Ya, tidak ada amalan yang lebih utama dilakukan oleh seorang hamba daripada di hari-hari ini. Qalu walal jihad. Lalu para sahabat bertanya, tidak juga jihad ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda, walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Dan juga tidak jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali seseorang yang keluar ya untuk berjihad dengan dirinya dan hartanya dan dia tidak kembali lagi. Nah, maksudnya dia langsung mati syahid. Begitu juga dalam hadis yang lain, ma min ayyamin al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah 'azza wa jal min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul 'ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihad, al-hadis. Naam. Jadi dalam sebuah hadis yang lain, tidak ada hari yang di dalamnya lebih dicintai oleh Allah amalan-amalan saleh seorang hamba daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, bahkan lebih utama daripada jihad, kecuali orang yang berjihad lalu dia mati syahid. Nah, kemudian di antara bulan-bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ini tidak diragukan lagi. Kenapa? Ramadan kita tahu bersama adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Dan kita perlu memanfaatkan dan memaksimalkan momentum-momentum ini agar Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Jadi ini waktu-waktu yang mesti kita perhatikan, terutama para penghafal Al-Quranul Karim dan juga umumnya kaum muslimin.
Jadi kita coba ulangi lagi, membaca Al-Quran yang afdol adalah di dalam salat. Nah, dan sebaik-baik salat adalah yang paling lama berdirinya. Ya, maksudnya yang paling panjang bacaan Al-Qur'annya. Kemudian adapun di luar salat, waktu yang terbaik adalah di tengah malam. Jadi kalau ada pilihan siang, malam, ya yang utama adalah waktu malam. Lalu waktu malam yang terbaik adalah waktu setengah malam yang terakhir. Ya kurang lebih dari jam 12 ya atau jam 1 sampai subuh. Kemudian adapun untuk di waktu siang yang paling afdol adalah di setelah subuh sebagaimana dalil yang sudah kita sebutkan di dalam surat Al-Isra. Kemudian hari-hari yang terbaik ya adalah hari Jumat, hari Senin, hari Kamis, hari Arafah. Adapun 10 hari yang terbaik adalah 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan dan juga 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Adapun bulan-bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Nah, baik. Kita masuk ke pasal yang berikutnya. Pasal ke-54. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, "Idza urtija 'ala al-qari'i falam yadri ma ba'da al-mawdi' alladhi intaha ilayhi fasa'ala 'anhu ghayruhu فينبغي أن يتأدب بما جاء عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وبشير ابن أبي مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت ولا يقول كيف كذا وكذا فَإِنَّهُ يُلَبِّسُ عَلَيْهِ. Nah, ini diantara etika yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di pasal ini ketika misalkan kita terhenti dalam suatu bacaan dan kita lupa ayat setelahnya. Nah, dan ini etika ini ketika kita bertanya kepada teman kita, maka hal ini yang harus kita lakukan. Baik, kita akan terjemahkan. Idza urtija 'alal qari. Apabila seorang pembaca Al-Qur'an ya bingung, falam yadri ma ba'da al-mawdi' alladhi intaha ilaihi, yaitu dia tidak tahu ayat setelahnya, setelah dia berhenti pada ayat tersebut. Fasa'ala anhu ghairuhu, maka dia pun bertanya kepada selainnya. Fayambaghi an yata'addaba bima ja'a an Abdillah bin Mas'ud wa Ibrahim an-Nakha'i wa Bashir ibn Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka hendaknya dia beradab sebagaimana yang telah dicontohkan dari atau yang telah datang dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ibrahim an-Nakha'i dan Bashir ibni Abi Mas'ud, bahwasanya mereka mengatakan, idza sa'ala ahadukum akhahu, apabila salah satu di antara kalian bertanya kepada saudaranya an ayatin, tentang suatu ayat, ya. Jadi kita lupa nih lanjutannya apa. Nah, misalkan kita lagi murajaah surat-surat tertentu, misalkan kita baca surat An-Naba, ya. Setelah kita membaca kalla saya'lamun, kalla saya'lamun, kemudian kita lupa. Lalu kita bertanya kepada saudara kita. Apa yang kita lakukan? Falyaqra' ma qablaha thumma yaskut.
yang harus kita tanyakan kepada teman kita ayat yang terakhir yang kita baca. Kita tanya, kalla saya'lamun. Kemudian kita diam. Ya. Wala yaqul, janganlah orang yang bertanya itu mengatakan, kaifa kadza wa kadza. Kaifa kadza. Alhamdulillah. Bagaimana lanjutan ayat ini dan ini? Maksudnya kita seperti ikut menjawab gitu. Padahal kita lagi bertanya. Fa innahu yulabbisu alaihi. Karena dengan begitu kita akan mencampurkan sesuatu pada ayat Al-Quran. Maksudnya kalau misalkan kita bertanya, cukup kita bacakan ayat itu, lalu kita diam. Tunggu teman kita yang respon. Jangan kita ikut nebak-nebak juga. Nah, ini biasanya sering terjadi ya. Nah, kalau kita sudah mentok, enggak tahu, ya udah kita diam, kita dengarkan, teman kita melanjutkan. Ya, jangan kita ikut mencoba-coba. Ya, kayaknya ini deh, kayaknya ini. Ya, ikut merespon. Nah, maka dikhawatirkan kita mencampur adukkan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini juga perlu kita perhatikan. Afwan, ini ada yang bertanya. Yulabbasu au yaltabisu. Nah, di sini ada perbedaan lafal ya. Kalau di sini yaltabisu alaih, di tahqiq yang lain yulabbisu alaihi. Nah, ini hanya beda tahqiq. Tapi secara makna insyaallah ini sama ya, muradif dia. Baik. Nah, ini kita lanjutkan tadi yang perlu kita perhatikan juga terutama ketika kita menjadi imam. Nah, ini terkhusus buat para laki-laki. Secara khusus buat para laki-laki. Yaitu apa? Ketika kita lupa ya pada suatu ayat di dalam sholat sedangkan kita menjadi imam, kalau kita ragu jangan kita coba-coba. Lebih baik kita berhenti pada ayat yang terakhir, kemudian kita diam sampai ada makmum yang membenarkan bacaan kita. Terkadang ada sebagian imam itu tergesa-gesa untuk melanjutkan ayat padahal dia masih ragu keadaannya. Akhirnya apa? Akhirnya kadang-kadang saling sahut-sahutan karena yang sang makmum ini belum selesai, imam sudah melanjutkan. Dan itu kadang-kadang masih salah gitu. Karena apa? Karena belum sempurna mendengarkan lanjutannya dari sang makmum. Nah, ini perlu kita perhatikan. Yang pertama bagi imam adalah dia mesti menyiapkan ayat-ayat yang mudah buat dia ketika dia sholat. Jadi jangan membaca ayat-ayat yang dia ragu di dalam sholat. Mesti dia siapkan. Ya, karena keadaan kita ketika murojaah di luar sholat sama di dalam sholat itu berbeda. Apalagi kita menjadi imam sholat jahriyah. Ya, kita harus persiapan. Jangan mencoba-coba hafalan yang belum lancar. Ya, kecuali kita lakukan di sholat-sholat sunnah. Kita lagi sendirian. Silahkan. Tapi ketika kita menjadi imam ya di dalam salat, ya tidak perlu kita memaksakan membaca ayat-ayat yang sulit buat kita. Cari yang paling mudah. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah yang paling mudah buat kita. Nah, yang kedua, ketika kita lupa, jangan tergesa-gesa untuk mencoba melanjutkan. Apalagi statusnya kita masih ragu. Hendaknya kita menunggu ya, jawaban dari makmum sampai tuntas. Kalau misalkan betul-betul kita nggak bisa melanjutkan, ya kita bisa mengganti surat yang lain. Ya, jadi
Jangan sampai ada saut menyaut antara imam dan makmum karena imamnya tergesa-gesa ingin melanjutkan. Nah, begitu juga ini konteksnya di luar salat. Ya, ketika kita lupa, ya, mestinya kita bertanya kepada teman kita yang hafal juga dan kita diam. Jadi jangan kita nebak-nebak seperti itu karena dikhawatirkan akan mencampurkan antara satu dengan yang lain. Ya, ini termasuk adab. Ini termasuk adab. Baik, kita lanjutkan. Faslun di pasal yang berikutnya. Idza arada an yastadilla bi ayatin falahu an yaqul qala Allah Ta'ala kadza وله أن يقول الله تعالى يقول كذا ولا كراهة في شيء من هذا هو الصحيح المختار الذي عليه عمل السلف والخلف. Nah, jadi misalkan kita ingin menyampaikan sebuah dalil, gimana ucapan permulaan yang harus kita ucapkan? Ucapan apa yang kita harus ucapkan ketika kita ingin menyampaikan sebuah dalil dari Al-Quran? Maka Al-Imam An-Nawawi mengatakan, apabila seseorang ingin berdalil, beristidlal dengan ayat Al-Quran, maka hendaknya dia mengucapkan Qala Allah Ta'ala. Boleh juga dia mengucapkan Allah Ta'ala yaqul. Ya. Allah Ta'ala yaqul. Wala karahata fi syai'in min hadha. Dan tidak ada yang makruh dari kedua ini. Dari kedua lafal ini. Hadha huwa as-sahihul mukhtar. Alladhi alaihi amalus salaf wal khalaf. Dan inilah pendapat yang sahih, yang terpilih, yang dipraktekkan oleh para salaf dan para khalaf. Nah, warawa Ibnu Abi Dawud dan diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud an Mutarrif bin Abdillah ibni Asy-Syakhir At-Tabi'i Al-Mashhur. Dari Mutarrif bin Abdillah ibni Syakhir, seorang tabi'in yang sangat populer, terkenal. Qala, ia mengatakan, la taqulu, janganlah kalian mengucapkan Inna Allah Ta'ala yaqul. Sesungguhnya Allah berfirman. Walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah Inna Allah Ta'ala qal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Nah, jadi menurut Mutarrif di sini, seorang tabi'in, ya salah satu tokoh tabi'in yang sangat terkenal, beliau menyampaikan kalau kita ingin berdalil, hendaknya kita ucapkan innallaha ta'ala qal, bukan yaqul. Jadi pakai fi'lul madhi, tidak pakai fi'lul mudhari'. Nah, kita lihat penjelasan Al-Imam An-Nawawi. Wa hadha alladhi ankarahu Mutarrif rahimahullah khilafu ma jaa'a bihi al-Qur'an was sunnah. Adapun yang diingkari oleh Mutarrif ini menyelisihi apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Wa fa'alathu as-sahabatu wa man ba'dahum. Dan hal yang diingkari oleh Mutarrif ini sejatinya sudah diaplikasikan oleh para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Faqad qala Allah Ta'ala wallahu yaqulul haqq. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat, wallahu yaqulul haq. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata yang benar. Nah, Allah mengatakan yang sebenarnya. Wa fi sahihi Muslim, di dalam sahih Muslim, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata,
qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Allahu azza wa jal. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berdalil dengan sebuah ayat dengan mengawali yaqulu Allahu azza wa jal dengan fi'lul mudhari'. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, niscaya ia mendapatkan balasan 10 kali lipat balasan amalannya. Baik. Wa fi sahih al-Bukhari, di dalam sahih Bukhari, fi tafsir qawlihi ta'ala, ya, mengenai tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Faqala Abu Talhah, ketika mendengarkan ayat ini, Abu Talhah berkata, ya Rasulullah, inna Allah ta'ala yaqul, ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. فهذا كلام أبي طلحة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. Ucapan yang diucapkan Abi Talha ini itu langsung di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dikatakan oleh Mutarrif ini menyelisihi dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita boleh menggunakan lafal innallaha ta'ala yaqul, innallaha ta'ala qal, Allahu ta'ala yaqul, Allahu ta'ala qal. Boleh. Nah. Wa fi sahih an Masruq rahimahullahu ta'ala qal. Di dalam sahih dari Masruq, ia berkata, qultu li Aisyah radhiyallahu anhu, aku berkata kepada Aisyah, alam yaqulillahu tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Tidakkah kamu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Awalam tasma' anna Allah taala yaqul, ya, dan tidakkah engkau pernah mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab. Thumma qalat, kemudian Aisyah mengatakan, fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, wallahu taala yaqul, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Thumma qalat, kemudian Aisyah mengatakan juga, Allahu ta'ala yaqul, Allah berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Wa nadha'iru hadha fi kalami as-salaf wal khalaf aktharu min an tuhsar, wallahu ta'ala a'lam. Ya. Dan pendapat-pendapat para ulama salaf dan ulama khalaf, ya, begitu banyak. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sebuah dalil dari Al-Quran, ya, maka kita awali kalau dalam bahasa Arab, ya, dengan bentuk yang sudah tadi kita dapatkan dari riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, kalau kita dalam bahasa Indonesia kan umumnya hanya satu lafal, ya. Allah berfirman. Ya. Allah berfirman. Tapi kalau dalam bahasa Arab banyak bentuk sighahnya, banyak. Bentuk-bentuknya banyak. Bisa innallaha ta'ala qal, yaqulullahu ta'ala, dan lain-lain. Dan semua sighah ini diperbolehkan untuk kita pakai karena ini yang sesuai dengan sunnah dan sesuai dengan Al-Quran. Baik. Dan yang perlu kita perhatikan juga saat kita beristidlal, ya, tidak diharuskan kita membaca isti'azah. Tidak diharuskan kita membaca isti'azah. Ya.
Isti'adzah itu kita ucapkan ketika kita ingin membaca Al-Quran. Tidak saat kita menyampaikan dalil. Ya. Sebagaimana ini disebutkan oleh para ulama kita. Yang kedua, ketika kita beristidlal, tidak perlu kita membacanya dengan tajwid. Ya, tidak perlu kita membacanya dengan tajwid. Kita langsung aja sebagaimana tadi ana contohkan. Misalkan wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Nah, boleh. Atau la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Nah, jadi tidak perlu ada ahkam tajwid yang kita aplikasikan ketika kita membaca Al-Quran. Nah, ini dua hal yang perlu kita perhatikan bersama. Nah, dan hal ini juga yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin kita masuk sedikit ya tentang adab seputar hataman Al-Quranul Karim. Nah, tapi sebelum kita lanjut, ini ada yang bertanya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana jika imam lupa bacaan atau ayat lanjutan saat tarawih? Lalu makmum ikhwan tidak ada satupun yang hafal. Jadi tidak ada yang memberitahu lanjutannya. Di jamaah akhwat ada yang hafal dan menjawab guna membantu mengingatkan. Apakah diperbolehkan Ustadz? Jawabannya tidak boleh ya. Allahu a'lam. Jadi yang utama adalah sang imam mengganti bacaannya saja. Mengganti bacaan yang lain atau surat yang lain. Nah, dan tidak boleh diingatkan oleh akhwat. Apalagi sang akhwat itu mengangkat suaranya. Nah, dan ini merupakan apa? Aib. Ya. Ketika ada suara akhwat yang terdengar oleh seluruh laki-laki di dalam masjid tersebut. Nah, jadi tidak boleh. Kemudian pertanyaan yang kedua, membaca dalil, apakah perlu juga mengawali dengan bacaan basmalah? Jawabannya tidak. Ya, tidak perlu isti'adzah, enggak perlu basmalah. Nah, baik. Kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu adab fi adabil khatmi wa ma yata'allaqu bih. Yaitu adab-adab seputar hataman Al-Quran dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Wa fihi masail, ya, ada beberapa pembahasan tentang masalah hataman Al-Quran. Al-ula fi waqtihi. Permasalahan yang pertama yaitu masalah waktunya. Qad taqaddama أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في الصلاة وأنه يستحب أن يكون في ركعتي سنة الفجر أو ركعتي سنة المغرب وفي ركعتي سنة الفجر أفضل. Nah, dan telah berlalu pembahasannya bahwa bagi sang qari ketika dia menghatamkan untuk dirinya sendiri, maka yang mustahab dia hatamkan di dalam salat. Dan juga di perkara yang mustahab, ya, dia lakukan, ya, dia hatamkan Al-Quran itu
di 2 rakaat salat sunnah fajar, ya, atau 2 rakaat salat sunnah maghrib. Jadi kalau salat sunnah fajar ya sudah jelas ya qabliyah. Kalau ini adalah ba'diyal maghrib. Wa fi raq'ati sunnatil fajri afdal. Tapi 2 rakaat salat sunnah fajar lebih utama. Ya. Wa annahu yustahabbu ay yakhtima khatmatan fi awwalin nahari fi dawrin wa yakhtima khatmatan ukhra fi awwalil laili fi dawrin akhar. Dan juga disunnahkan bagi yang ingin menghatamkan Al-Quran, dia sesekali menghatamkannya di waktu siang atau pagi dan menghatamkannya di waktu awal malam. Ya. Wa amma man yakhtimu fi ghairi salati wal jama'atu alladhina yakhtimuna mujtami'in fayustahabbu an yakuna khatmuhum fi awwalin nahari أو في أول الليل كما تقدم وأول النهار أفضل عند بعض العلماء. Adapun yang menghatamkan Al-Quran di luar salat, yaitu sekelompok orang yang menghatamkan dalam suatu kelompok, maksudnya menghatamkan bersama-sama, maka hendaknya hataman mereka itu dilaksanakan di awal siang, yaitu ba'da subuh, ya, ba'da subuh, atau di awal malam, jadi ba'dal maghrib. Akan tetapi menurut para ulama, sebagian para ulama, yang utama adalah menghatamkannya di waktu subuh. Nah, jadi di ba'da subuh itu ini waktu yang utama ya di situ untuk membaca Al-Quran sebagaimana dalil yang sudah kita sebutkan. Al-mas'alatu tsaniyah. Nah ini di poin yang pertama ini untuk waktu. Bukan waktu yang mutlak kita harus menghatamkan di waktu-waktu tersebut. Tidak. Kapan saja kita menghatamkan Al-Quran, yaitu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Nah, tidak ada dalil yang menekankan untuk kita menghatamkan Al-Quran di waktu-waktu tersebut. Akan tetapi para ulama melihat dari sisi keutamaannya saja. Karena waktunya lebih afdal. Gitu dia. Al-mas'alatu tsaniyah. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua. Permasalahan yang kedua. Yustahabbu siyamu yawmil khatmi. Illa ayyusadifa yawman naha syar'u an siyamihi. وقد روى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن طلحة ابن مصرف وحبيب ابن أبي ثابت والمسيب ابن رافع التابعيين الكوفيين رضي الله عنهم كانوا يصبحون في اليوم الذي يختمون فيه القرآن صياما. Baik, bahwasanya disunnahkan bagi orang yang ingin hataman Al-Quran untuk berpuasa. Kecuali kalau misalkan bertabrakan dengan hari yang itu dilarang untuk berpuasa. Ya. Sebagaimana telah datang riwayat dari Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya yang sahih bahwa Talha, ya, kemudian Habib dan Musayyib ini semuanya tabi'in dari Kufah, dari Iran radhiyallahu anhum rahimahumullah. Mereka itu ya yusbihuna fil yaumil ladzi yakhtimuna fihi al-Qur'an shiyama. Mereka itu biasa berpuasa pada hari ketika mereka menghatamkan Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Ya.
tidak ada hadis atau dalil yang sahih tentang masalah ini. Nah, jadi eh, perlu kita telaah kembali gitu ya. Apakah ini pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Adapun asar ada, yaitu yang dilakukan para tabi'in dari negeri Kufah. Nah, sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, tapi dalil khusus yang dilakukan atau yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ini tidak ada dalilnya. Ya. Sebagaimana di situ ada catatan kaki, ya, yang mungkin perlu kita baca di sini. Nah, nah, yang pertama di sini ada catatan kaki pada permasalahan yang pertama, al-qawlu bistihbabi hukmu syar'i yahtaju ila dalil wala dalilu ala dhalik wa innama huwa istihsanu min ba'dil ulama fatuftinu lidzalik wallahul musta'an. Nah, jadi intinya bahwa hal-hal yang seperti ini perlu kita melihat pada dalil-dalil yang lebih sahih, ya. Jadi insyaallah taala di pembahasan berikutnya kita akan sempurnakan permasalahan ini biiznillah taala. Jadi sebagaimana sebagian para ulama menjelaskan bahwa ini tidak ada dalil yang sahih dalam masalah ini, ya, bahkan hadisnya pun tidak diketahui. Nah, Allahu a'lam. Nanti insyaallah kita akan eh, bahas kembali di pertemuan yang berikutnya. Baik, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Jadi untuk permasalahan kedua ini, insya Allah nanti akan Anda sempurnakan maklumatnya, informasinya terkait masalah berpuasa di waktu atau di hari kita menghatamkan Al-Quranul Karim. Baik. Nah, ini ada yang bertanya, ada di masyarakat jika sudah hataman Al-Quran atau Iqra ada acara ngehuduk, yaitu bagi-bagi nasi kotak. Nah, adapun untuk uh, melakukan hal ini setelah kita menghatamkan Al-Quran itu diperbolehkan, ya, dalam rangka rasa syukur kita setelah kita menghatamkan Al-Quranul Karim. Tapi yang menjadi fenomena di masyarakat kita setelah melakukan acara-acara seperti ini, seakan-akan itu adalah akhir dari membaca Al-Quranul Karim. Ya. Akhir dari membaca Al-Quran, setelah itu seperti tidak mengaji lagi. Ya. Jadi kita diperbolehkan sebagaimana banyak athar yang disebutkan untuk membagi sesuatu di hari hataman kita atau membuat makanan itu diperbolehkan. Ya. Dalam rangka apa? Rasa syukur kita atas Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan buat kita untuk bisa menghatamkan Al-Qur'anul Karim. Diperbolehkan. Ya. Sesekali kita lakukan. Nah, akan tetapi, ya, yang menjadi problem adalah sebagian masyarakat kita melakukan acara-acara yang sangat besar, yang mewah, ya. Lalu ini dijadikan momen untuk apa? Seperti mengakhiri pembelajaran Al-Quranul Karim. Harusnya rasa syukur itu, ya, setelah itu kita semakin bersemangat lagi untuk apa?
untuk beramal, untuk melanjutkan hataman-hataman yang berikutnya. Seperti itu dia. Allahu a'lam. Ini ada yang bertanya lagi, tata cara hataman Al-Quran yang dilakukan satu majelis membaca bersama. Bolehkah masing-masing dibagi per juz kemudian khataman bersama atau semua harus benar-benar 30 juz? Wallahu a'lam. eh, Boleh dibagi dengan misalkan satu juz diperbolehkan atau masing-masing membaca 30 juz. Keduanya dibolehkan. Nah, karena metode ini juga dilakukan oleh para salaf. Ya, jadi membaca secara munawabah namanya. Membaca secara munawabah, yaitu membaca secara bergantian. Ya, baik konteksnya adalah pembelajaran ataupun konteksnya adalah menghatamkan Al-Quran. Nah, ini diperbolehkan. Justru dengan cara seperti ini saling memberikan motivasi. Ya, saling memberikan motivasi dan semangat untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Terkadang kalau dilakukan secara sendirian, biasanya sangat sulit ya dan sangat lama temponya untuk menghatamkan. Tapi dengan cara berjamaah seperti ini, Allah Ta'ala alam ini dibolehkan dan ini menambah semangat kita untuk menghatamkan Al-Quran. Baik, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Eh, Kalau benarnya datangnya dari Allah dan kalau ada kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari kejahilan dan kesalahan kami pribadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.